Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Fajar Mulyana, staf pengajar dari Politeknik Negeri Jakarta untuk jurusan Teknik Mesin dan program studi D3 Teknik Mesin. Kali ini saya akan memaparkan PDD UKT PT bidang pengajaran. Berikut adalah identitas mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknik Kerja Mesin Perkakas. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 2 dengan bobot 2 SKS ya. Adapun deskripsi mata kuliah yaitu pembelajaran secara teori teknik bekerja di workshop secara dengan menggunakan mesin-mesin perkakas. Sedangkan untuk CP program studi yang dikembangkan pada mata kuliah, yaitu mahasiswa menguasai konsep teoritis teknik mesinan secara mendalam pada bidang teknologi, baik bidang teknologi produksi maupun perawatan mesin. Selain itu juga mahasiswa bisa mengetahui tentang teknologi material, teknologi kontrol, desain komponen mesin, dan pengenalan kualitas pada pembuatan sebuah proses manufaktur yang menggunakan mesin-mesin perkakas. Sedangkan untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan aplikasi teknik kerja mesin perkakas dengan benar dan sesuai dengan standar industri ya. Sedangkan kemampuan akhir yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan aplikasi teknik kerja mesin perkakas seperti mesin perkakas drill, mesin perkakas scrap, mesin bubut, mesin CNC TU2A beserta dengan pemrogramannya, terus mesin milling atau fresh, terus mesin CNC TU3A beserta pemrograman pemesinannya ya. Kemudian untuk komponen penilaian, ini adalah komponen yang sudah standar di Politeknik Negeri Jakarta. Terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu tugas mandiri yang mempunyai bobot sebesar 30%. Sedangkan yang kedua yaitu UTS atau ujian tengah semester juga mempunyai bobot 30%. Sedangkan untuk ujian akhir semester atau UAS mempunyai bobot penilaian yang tertinggi yaitu 40% ya. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya pada PDD UKT PT pengajaran, yaitu micro teaching ya. Sebelum kita melakukan micro teaching, saya akan menjelaskan satuan acara pengajaran atau SAP nya dulu ya. Ini mata kuliahnya teknik kerja mesin perkakas. Untuk kodenya TMM 2206 ya. SKS yang dibebankan sebesar 2 SKS, terus waktu pertemuannya 20 menit ya untuk micro teachingnya ya. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa mampu memahami fungsi dan prinsip kerja mesin perkakas drill ya. Kebetulan untuk SAP ini SAP untuk minggu kedua ya. Kalau minggu pertamanya itu pengenalan mesin-mesin perkakas ya. Kalau yang minggu kedua langsung ke mesin perkakas drill ya. Terus untuk kemampuan akhir yang diharapkan, yang pertama mahasiswa mampu memahami jenis-jenis mesin perkakas drill. Terus yang kedua mahasiswa mampu memahami bagian-bagian mesin perkakas drill dan peralatan pembantunya ya. Sedangkan untuk pokok bahasan yang diberikan yaitu mesin perkakas drill atau mesin bor ya. Kemudian untuk sub pokok bahasan yang akan diterangkan, yang pertama yaitu fungsi dan jenis-jenis mesin perkakas drill. Terus yang kedua bagian-bagian mesin perkakas drill. Terus yang terakhir yaitu peralatan pendukung pada mesin perkakas drill ya. Kemudian pada SAP pasti ada tahapan-tahapan
dalam proses pembelajaran ya, seperti tahapan pendahuluan, tahapan penyajian, dan tahapan penutup. Nah, untuk tahapan pendahuluan, yang pertama dosen membuka mata kuliah dengan memberikan salam dan berdoa. Terus yang kedua, dosen mereview sedikit materi sebelumnya ya, minggu sebelumnya. Terus yang ketiga, dosen menjelaskan cakupan materi dalam pertemuan micro teaching ya. Sedangkan yang keempat, dosen menjelaskan capaian pembelajaran atau kompetensi khusus pada pembelajaran minggu ini atau pembelajaran micro teaching ini. Terus yang kelima, dosen menjelaskan tentang platform e-learning yang akan digunakan ya. Karena micro teaching ini dilakukan dengan online, maka platform e-learning apa yang akan digunakan dijelaskan lebih dulu ya. Terus yang kedua, untuk tahapan penyajian, ini tahapan utama dari proses pembelajarannya, yaitu yang pertama dosen menjelaskan tentang fungsi-fungsi mesin drill ya. Terus yang kedua, dosen menjelaskan jenis-jenis mesin drill. Terus yang ketiga, dosen menjelaskan bagian-bagian mesin drill atau bagian utama dari mesin drill atau mesin bor ya. Terus yang keempat, dosen menjelaskan peralatan pendukung dari mesin drill seperti pahat dan segala macamnya ya. Terus untuk tahapan terakhir atau penutup, yang pertama yaitu dosen menutup perkuliahan dengan memberikan sekilas rangkuman dari materi yang sudah diberikan ya. Terus yang kedua, dosen mengecek ketersampaian CP pada pertemuan kedua dengan bertanya kepada mahasiswa apakah sudah memahami atau belum ya. Terus yang ketiga, dosen memberikan penjelasan tentang tugas mandiri pada pertemuan micro teaching ini ya, beserta dengan rubrik penilaiannya seperti apa nanti ya. Terus yang keempat, dosen memberikan gambaran umum tentang mata kuliah selanjutnya atau mata kuliah minggu depan ya. Adapun rancangan tugas dan beserta rubrik penilaiannya pada pertemuan micro teaching ini, yaitu mahasiswa dibentuk beberapa kelompok dan membuat makalah yang akan dipresentasikan minggu depannya. Nah, jadi makalah-makalah tersebut yang pertama tentang presentasi, definisi, cara kerja, bagian-bagian dan penggunaan dari mesin drill gang, mesin drill radial, mesin drill spindle jamak, dan mesin drill koordinat. Jadi mahasiswa dibentuk 4 kelompok besar ya. Setiap kelompok akan membuat makalah yang akan dipresentasikan ya, presentasikan masing-masing ya. Terus deskripsi dari tugas ini yaitu tugas kelompok ini dikerjakan pada PowerPoint ya, rapi dan bisa dibaca oleh semua orang ketika melakukan proses presentasi. Sebelum dilakukan proses presentasi, tugas makalah ini dikumpulkan ke platform e-learning supaya bisa dilihat terlebih dahulu oleh peserta yang akan melihat presentasi kelompoknya yang lainnya atau kelompok masing-masing. Sedangkan batas waktu pengumpulan tugas ini yaitu 1 minggu setelah pemberian tugas. Sedangkan untuk penilaian ini ada 4 komponen ya. Setiap komponen mempunyai bobot sendiri-sendiri. Komponen yang pertama untuk format atau struktur penulisan dan penyajian pada saat presentasi mempunyai bobot sekitar 30% ya. Terus ketepatan menjawab pertanyaan pada saat waktu presentasi itu yang paling besar ya, itu 40% ya. Terus untuk kerjasama tim kerjasama tim dalam proses presentasi nanti kan dibagi menjadi
ada moderator, ada notulen, maupun ada yang presentasi. Nah, di situ dilihat teamworknya ya, teamworknya seperti apa, dan mempunyai bobot penilaian sebesar 20%. Sedangkan untuk referensi yang digunakan mempunyai penilaian 10%. Oke, mungkin itu aja penjelasan untuk micro teaching ya. Berikutnya saya akan mencoba untuk melakukan presentasi materi micro teaching untuk mata kuliah teknik kerja mesin perkakas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan kita untuk teknik kerja mesin perkakas ya. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke. Teknik kerja mesin perkakas kali ini kita akan membahas mesin perkakas drill ya, atau mesin perkakas bor. Minggu kemarin kan kita sudah bahas jenis-jenis mesin perkakas secara keseluruhan ya. Mesin perkakas yang sering digunakan di dunia industri itu apa aja, terus klasifikasinya seperti apa, jadi secara global ya. Nah, sekarang kita bisa masuk ke penjelasan mesin perkakas yang pertama, yaitu mesin perkakas drill atau biasa dikenal dengan mesin perkakas bor atau mesin bor ya. Oke, sebelum lebih lanjut, pertama-tama kita lihat dulu di sini capaian pembelajaran apa yang akan Anda dapatkan ya dalam pertemuan kedua ini ya. Itu untuk capaian pembelajarannya, Anda harus mampu menjelaskan fungsi dan prinsip kerja dari mesin perkakas drill atau mesin bor ini ya. Sedangkan untuk kemampuan akhir yang diharapkan, Anda harus mampu memahami jenis-jenis mesin perkakas drill, karena mesin perkakas drill itu banyak sekali ya. Tergantung dari fungsi dan ataupun bentuknya ataupun besarnya ya. Terus yang kedua, Anda harus mampu memahami bagian-bagian dari mesin perkakas drill beserta peralatan pembantunya seperti pahatnya, caknya, dan segala macamnya. Terus sedangkan untuk pokok bahasan ya pasti mesin perkakas drill ya. Karena kita kan khusus untuk pertemuan kedua ini mesin perkakas drill ya. Sedangkan untuk sub pokok bahasannya ya, kita ada jabarkan lebih detail, yaitu fungsi dan jenis-jenis mesin perkakas drill, terus bagian-bagian dari mesin perkakas drill, terus yang terakhir yaitu peralatan pendukung apa saja yang akan digunakan pada mesin perkakas drill. Ya mungkin paham ya sampai sini ya. Oh ya, untuk proses pembelajaran ini nanti untuk setiap tugas maupun absensi Anda bisa absen di e-learning yang sudah tersedia ya. Tolong absen semua dulu di situ sebelum dilakukan proses pembelajaran ya. Untuk tugas nanti dilakukan di learning juga. Tugasnya mungkin dikumpulkan minggu depan saja pakai platform yang sama gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan utamanya, mesin perkakas drill. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya mesin perkakas drill ya. Kalau bahasa Indonesianya ada yang tahu? Ya, mesin perkakas gurdi ya. Nah, tapi pada bahasa awamnya orang biasa menyebut mesin bor ya. Nah, mesin bor itu bahasa Belanda sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, Anda harus tahu bahasa-bahasa yang digunakan
mesin perkakas drill, supaya Anda bisa menjelaskan ke orang lain baik secara bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Belanda. Bahasa Belanda yaitu mesin bor. Mesin bor kan digunakan di bengkel-bengkel umum ya. Tapi bahasa resminya, bahasa Inggrisnya itu mesin perkakas drill ya. Mesin perkakas drill atau mesin bor itu mesin perkakas yang paling sederhana ini ya, dibandingkan dengan perkakas yang lain ya. Ini adalah salah satu contoh dari mesin perkakas drill. Di sini proses syarat-syarat yang baik pada mesin perkakas drill yaitu bramnya atau tipnya harus keluar melalui helical ini ya. Kalau tidak bisa keluar nanti akan menghambat proses pengeboran ya. Jadi pengeborannya tidak presisi lagi ya. Itu adalah syarat paling utama dari proses pengeboran sebenarnya itu ya. Sedangkan karakteristik dari proses pengeboran yaitu yang pertama seperti tadi ya, bram harus keluar dari lubang yang dibuat ya, supaya tidak menghambat proses pengeboran. Terus yang kedua, bram yang keluar dapat menyebabkan masalah ketika ukurannya besar dan kontinu. Ini kalau bramnya nggak bisa keluar nanti akan menghambat proses pengeboran. Jadi bisa membuat mata pahat akan berhenti terus patah ya. Terus bram yang tidak keluar tersebut bisa mengakibatkan pembesaran lubang sehingga proses pengeboran tidak presisi lagi ya. Terus yang ketiga, karakteristik prosesnya yaitu untuk proses pembuatan lubang bisa sulit jika membuat lubang yang dalam. Jadi semakin panjang lubangnya maka akan semakin sulit. Karena apa? Karena getarannya akan semakin besar ya. Kalau getaran semakin besar maka mata bor tersebut sudah tidak stabil sehingga pengeborannya tidak presisi lagi ya. Terus yang keempat, untuk pembuatan lubang yang dalam biasanya ditambahkan cairan pendingin ya ke dalam benda kerjanya supaya bram lebih mudah keluar sehingga tidak menghambat proses pengeboran. Berikut adalah klasifikasi dari jenis-jenis mesin perkakas drill atau mesin bor ya. Yang pertama ini ada mesin bor tangan, biasanya digunakan untuk kayu atau plat dan yang lebih lunak ya. Kemampuan cekam dari caknya ini sekitar 10 mm untuk diameternya. Ada yang tahu mungkin kelebihan dari mesin bor tangan yang manual ini? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab kira-kira apa? Ya, betul sekali. Jadi mesin bor ini mempunyai kelebihan tidak menggunakan tenaga listrik ya, dan bisa digunakan ketika berada di areal yang tidak ada daya listrik ya. Betul ya. Terima kasih jawabannya Mas. Oke, yang kedua yaitu mesin bor listrik portable. Digunakan untuk proses pengeboran yang susah dilakukan dengan mesin bor biasa ini, bor tangan biasa ini. Ini mesin bor yang paling banyak digunakan di rumah tangga ya. Kemampuan cekamnya sekitar 12 mili untuk mencekam mata bornya. Terus yang ketiga ini ada mesin bor meja ya. Disebut dengan mesin bor meja karena diletakkan di meja ya dalam penggunaannya. Mesin bor meja ini kemampuan cekam mata bornya sekitar 16 mm ya, untuk diameter mata bornya maksimal segini ya. Terus yang keempat, mesin bor lantai dipasang pada lantai ya. Ini untuk penggunaan untuk benda-benda yang lebih besar ya, yang tidak bisa diletakkan di meja ya. Ini juga putarannya bisa diperlambat
sampai sepersekian rpm ya, dan biasanya digunakan untuk benda-benda yang lebih besar, terus diameternya juga besar. Terus yang kelima, ini mesin bor radial. Nah, mesin bor radial ini khusus dirancang untuk pengeboran benda-benda kerja yang besar dan berat, ukuran diameter maksimal 75 mm. Disebut radial karena arahnya tegak lurus dari spindlenya, jadi dia bisa digeser-geser seperti ini. Terus yang keenam, mesin bor jig. Nah, mesin bor jig digunakan untuk membuat lubang dengan jarak pusat yang tepat pada diameter yang sangat teliti. Nah, ini untuk pengeboran titik antar titik pusat, Anda bisa menggunakan mesin bor jig ini ya. Ketelitiannya sangat tinggi ini. Misalkan Anda mau membuat dua lubang di titik sini dan titik sini, nah, Anda bisa menggerakkan mesin bor ini di antara titik pusat dengan presisi ya. Terus yang berikutnya, ini ada mesin bor spindle jamak. Nah, ini untuk melubangi benda kerja secara serempak, disebut dengan spindle jamak. Di sini spindlenya banyak ya, nah, berputar masing-masing sehingga Anda bisa melubangi benda kerja secara bersamaan. Terus yang berikutnya, ini ada mesin bor gang ya. Ini juga ada beberapa spindle, tetapi biasanya digunakan untuk proses pengeboran di alur produksi ya, untuk pekerjaan produksi ya. Jadi pengeborannya bertahap. Nah, misalkan pertama dibor dengan diameter 1 mili, terus digeser lagi pendekannya untuk dibor untuk diameter 5 mili dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau bertanya, bedanya antara spindle jamak dan bor gang apa ini? Ada yang bisa jawab nggak? Oh ya, betul, terima kasih. Yaitu bedanya, kalau yang spindle jamak Anda bisa melakukan proses pengeboran secara serempak ya, bersamaan. Misalkan Anda mau ngebor cakram dari rem cakram itu ya, itu kan lubangnya banyak, jadi Anda bisa menggunakan mesin bor tipe ini. Nah, sedangkan untuk bor gang, lubangnya juga banyak, tapi proses pengeborannya secara bertahap, jadi nggak langsung sekaligus gitu ya. Terus yang terakhir, ini ada mesin bor koordinat ya. Nah, digunakan untuk membuat atau membesarkan lubang dengan jarak titik pusat dan diameter lubang antara masing-masing ukuran ya, dengan ketelitian tinggi. Jadi maksudnya seperti ini, Anda bisa melakukan pengeboran pada benda kerja di setiap titik ya. Misalnya Anda akan membuat pengeboran 4 lubang dengan jarak sekian-sekian, nanti bisa digeser mejanya secara manual. Jadi Anda bisa melakukan pengeboran di 4 titik itu secara bergiliran ya, secara digeser mejanya ya. Jadi mejanya ini bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan maupun ke atas dan ke bawah sesuai dengan bentuk benda kerjanya. Berikutnya kita bahas peralatan membantu pada mesin perkakas drill atau bor. Yang pertama ini ada mata bor ya, yaitu alat pembuat lubang atau alur yang efisien ya. Nah, mata bor yang paling sering digunakan adalah mata bor spiral seperti ini ya. Ini yang paling awam kita gunakan ya. Sedangkan jenis-jenis mata bor dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mata bor bilah. Nah, mata bor bilah itu bentuknya seperti ini ya, bentuk bilah untuk membuat lubang pada bahan yang keras tapi rapuh ya. Sedangkan untuk mata bilahnya bisa dibongkar pasang seperti ini ya. Ini salah satu bentuk mata bor bilah. Nah, ini mata bilahnya, sedangkan ini poros dari mata bornya. Nah, sama juga seperti gambar ini ya. Terus yang kedua, mata bor alur lurus. Nah,
digunakan untuk pembuatan lubang pada bahan lunak ya, seperti kuningan, tembaga, perunggu, dan plastik ya. Jadi cuma mempunyai satu alur saja ini. Terus yang ketiga, ini mata bor yang paling umum kita jumpai, yaitu mata bor alur spiral ya, digunakan untuk pembuatan lubang yang diameternya sama dengan diameter mata bornya ya. Jadi untuk kalau Anda mau membuat lubang yang presisi, itu usahakan menggunakan mata bor alur spiral seperti ini ya, karena diameter yang dilubangi pasti sama dengan diameter dari mata bor itu sendiri. Berikutnya kita masuk ke peralatan membantu yang lain, yaitu pencekam mata bor atau biasa disebut dengan drill jack ya. Nah, ini drill jack bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti untuk memegang mata bor ya. Nah, drill jack ini nanti dipasangkan ke spindle di mata bornya, sedangkan mata bor dimasukkan ke drill jack ini, terus dilakukan penguncian secara manual seperti ini. Sebenarnya banyak drill jack yang sudah memakai pencekaman yang lebih otomatis ya. Terus yang berikutnya sarung pengurang. Nah, ini sarung pengurang digunakan untuk mengurangi proses kedalaman pengeboran ya. Nah, misalkan Anda mau membuat pembatasan pada proses pengeboran, Anda bisa menggunakan sarung pengurang ini ya. Jadi pengeborannya tidak kebablasan ya. Nah, terus yang berikutnya peralatan membantu yang lain tuh yaitu ada ragum. Ragum ini untuk mencekam benda kerja. Jadi usahakan kalau benda kerja itu jangan dipegang pakai tangan. Kalau proses pengeboran Anda harus menggunakan ragum ya, supaya lebih safety ya. Terus ini ada alat bantu yang lain untuk menjepit benda kerja ya, di dalam ragum ya, bisa di ragum maupun di meja kerjanya. Di sini ada klem F, ada V-block, ada bentel, dan segala macamnya ya. Oke, sampai ini ada yang ditanyakan kira-kira ini sudah jelas semua? Kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya ini ya. Nah, coba jelaskan perbedaan antara mesin borgeng sama spindle jamak. Ayo Mas Adi silakan. Ya, betul sekali, terima kasih jawabannya ya. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Kalau spindle jamak itu bisa ngebor secara bersamaan, kalau geng bisa ngebor secara bertahap ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, ini ada tugas mandiri ya. Tugas mandiri dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti tolong dibuat kelompok ya, masing-masing kelompok 5 orang ya. Jadi kita buat 4 kelompok ya. Kelompok pertama nanti membuat makalah yang akan dipresentasikan minggu depan ya. Yaitu yang pertama itu mesin drill gang, yang kedua mesin drill radial, kelompok ketiga mesin drill spindle jamak, dan kelompok 4 mesin drill koordinat ya. Kalau nanti dibuat presentasi tentang definisi, cara kerja, bagian-bagian, dan cara menggunakannya ya. Nah, dikerjakan di PowerPoint ya. Nah, terus usahakan rapi dan bisa dimengerti oleh semua orang, karena itu termasuk dari penilaiannya ya. Nanti untuk tugas sebelum dipresentasikan tolong diupload di e-learning ya. Waktunya kira-kira 1 minggu ya. Nanti sebelum presentasi dimasukkan dulu ke e-learning, malamnya lah, kira-kira malamnya, supaya besoknya waktu perkuliahan dimulai bisa langsung dipresentasikan. Ini ada format penilaiannya juga. Untuk struktur tulisan itu 30%, terus ketepatan menjawab pada presentasi pada saat 40%, teamworknya 20%, dan referensi yang Anda gunakan itu 10% ya. Itu aja tugasnya ya. Nah,
Oke, kalau nggak ada yang tanyakan lagi, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.